Shalom teman-teman. Berikut ini panduan ibadah anak online yang kita harus perhatikan ya. Sebelum mulai ibadah, jangan lupa mandi dan jangan lupa berpakaian rapi. Ingat ya teman-teman, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol dan juga sambil makan. Tidak boleh sambil bermain. Demikian panduan ibadah anak online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Wah, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun melalui ibadah online ya adik-adik ya. Tapi kita tetap semangat dan penuh dengan sukacita. Kalau sih mau tahu nih adik-adik yang di rumah, siapa yang tetap semangat dan mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, angkat tangannya. Wah, hebat. Walaupun Kak Lucy tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Adik-adik semuanya tetap semangat, tetap mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Nah, kita mau mulai ibadah online kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya yang sudah siap memulai ibadah, coba lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Walaupun melalui ibadah online, kami percaya Tuhan tetap jaga dan lindungi, sertai berkati di kami semua Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami mau serahkan Tuhan, pakai kami selalu Tuhan menjadi alat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa DNA kita? Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Shalom adik-adik. Hari ini hari yang luar biasa. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan lewat ibadah kita hari ini. Adik-adik, Kak Ica, beri tepuk tangan yang terbaik dong buat Tuhan Yesus. Mari kita mau bangkit dan memuji Tuhan. Adik-adik ikut tepuk tangan ya. Dan juga ikut gerakan Kak Ica dan Kak Olin. Iya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan
kita. Kami bersyukur Tuhan, kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami ada karena anugerah-Mu Tuhan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan rindu menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Mari adik-adik, angkat kedua tanganmu. Dari hatimu yang mengasihi Tuhan, sembah Tuhan. Nyatakan kebesaran Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan. Nyatakan keagungan Tuhan. Nyatakan kedahsyatan Tuhan. Sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami agungkan. Kau dahsyat. Kau baik. Kau luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bilang terima kasih adik-adik yang ada di rumah, papa mama. Bilang terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kiaralaba shikarana yaralaba ralaba. Kidiaralaba shandaralaba ralaba kanayaralaba. Kidiaralaba shandaralaba kanayaralaba ralaba. Kiaralaba ralaba shandaralaba kanayaralaba. Kidiana yaralaba shandaralaba ralaba ralaba. Kidiaralaba shandaralaba ralaba. Jesus, Jesus. Roh Kudus kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Mari adik-adik sing rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Sing Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down.
Adik-adik angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syaralaba, syaralaba, baralaba, syaralaba, Mari adik-adik, papa, mama, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, taruh di atas kepala. Rasakan dia hadir menjamah setiap adik-adik. Rasakan dia hadir menjamah papa mama. Kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan atas kami semua. Mujizat-Mu Kau nyatakan atas kami semua. Kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang dahsyat, menjamah setiap kami yang sakit, menyembuhkan kami, membebaskan kami, melepaskan kami, memperbaharui kami ya Roh Kudus. Mari adik-adik, papa mama yang ada di rumah, rasakan jamahan Roh Kudus saat ini mengalir buat setiap kami Tuhan. Angkat tanganmu, taruh di tangan kanan di atas kepala, tangan kirimu taruh di dada. Rasakan dia hadir menjamah setiap adik-adik. Dia hadir menjamah papa mama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Katakan dengan lembut, Come Holy Spirit Lord Jesus. Come Holy Spirit Lord Jesus. Biar kami merasakan kasih Tuhan. Yes Lord. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again, Lord. Fill me again with the power of your Spirit. Kekuatan Roh Kudus-Mu mengalir atas setiap kami. Menjamah setiap adik-adik, menjamah setiap papa-mama. Yes, come Holy Spirit, fall in this place. I need more, I need more and more of you, Lord. Fill me again, fill me again with the power of your Spirit. Lord, Lord, I'm crying out for Lord, and come Holy Spirit, fall in this place. Taruh tanganmu di dada. I need more and more, Lord. Fill me again, with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more, Lord. Fill me again, with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more. Lengan lembut katakan, Lord, I'm crying out. Dari hatimu bilang adik-adik, Lord, Lord, I'm crying out for. Lebih lagi, Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar duduk diam mendengarkan suara-Mu Tuhan, dan kami belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik, berkati papa mama, berkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik papa mama kita katakan amin. Hai, selamat tahun baru 2022. Wow, 2022 itu adalah the year of new paradigm. Artinya paradigma yang baru. Oke? Nah, kalau yang disebut paradigma itu artinya cara pikir yang sesuai Alkitab. Nah, sekarang kakak mau cerita nih adik-adik. Tahu nggak? Sebelum kakak mau cerita, kita doa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu di tahun yang baru ini kami mengenal cara pikir-Mu lebih lagi. Dan biarlah Roh Kudus yang akan membantu kami untuk berpikir sesuai dengan cara pikir Kristus. Kalau kami mau mulai mendengar isi hati-Mu, biar kami duduk yang manis. Siapkan hati, kami terima dan sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, karena ini adalah tahun yang baru, maka kakak mau ngingetin lagi nih sama kamu. Tahu gak sih bahwa kita semakin mendekati hari-hari di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Salah satu ciri kedatangan Tuhan semakin dekat yaitu kegerakan atau kuasa Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Artinya apa lagi ya? Artinya seperti yang di kitab Yoel ngomong. Pada hari-hari akhir Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Nah, kakak mau tanya nih. Kakak mau tanya sama kamu. Kalau nenek-nenek ompong manusia bukan? Manusia. Pinter. Kalau om-om yang jenggotan, kumisnya gini, manusia bukan? Manusia. Kalau anak kecil yang suka ngompol, manusia bukan? Ngompol. Manusia. Walaupun dia ngompol. Berarti yang namanya manusia, semuanya itu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Karena 1 Korintus 6 ayat 19 bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu manusia adalah bait Roh Allah. Bahwa Roh Allah tinggal di dalam kita. Berarti begini, kakak ulangin ya. Di hari-hari akhir Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Karena manusia adalah tempat kediaman Roh Kudus. Di hari-hari akhir Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Karena manusia adalah rumahnya Roh Kudus. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Siapa di sini yang mau jadi tempat kediaman Roh Kudus? Angkat tangannya. Bagus. Kalau kamu ya jadi tempat kediaman Roh Kudus, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa. Dan kuasanya itu enggak cuma sekedar kuasa yang biasa-biasa aja,
Tapi itu akan menjadi kuasa yang super power. Tapi untuk itu, kalau kita jadi manusia yang diperlengkapi Roh Kudus punya kuasa, berarti kita akan menjadi prajurit yang luar biasa di dalam Kristus. Kalau satu prajurit luar biasa, ketemu prajurit lagi, lama-lama jadi pasukan. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu nih, pasukan yang sekarang ini nih, kira-kira kamu termasuk pasukan yang seperti apa? Yuk, kita cari tahu ya. Kamu pasukan yang mana ya? Apakah kamu pasukan yang ini? Klik. Nah, apa itu Kak? Apa itu ya? Oh, itu manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Bukan. Itu bukan tengkorak, Dek. Itu tulang-tulang yang berserakan. Seperti yang terjadi di dalam firman Tuhan, di dalam Yehezkiel 37. Ceritanya Nabi Yehezkiel ditanya sama Tuhan gini, "Hai hambaku, dapatkah tulang-tulang ini?" Jadi Yehezkiel nih diperlihatkan di satu lembah, isinya tulang melulang yang udah mati. Artinya itu apa sih? Kuburan. Yang ada cuman tulang-tulang berserakan. Ada tengkorak tuh tulang kepala, Dek. Di situ ada tulang tangan, tulang kaki, itu tulang-tulang semua berserakan. Nabi Yehezkiel dibawa sama Tuhan, terus dikasih lihat. Lalu Tuhan tanya, apakah bisa tulang-tulang ini dibangkitkan? Lalu firman Tuhan berkata, berfirmanlah atas tulang-tulang kering itu. Nah gitu, Dek. Jadi Nabi Yehezkiel disuruh mengucapkan firman, berhembuslah Roh Kudus, kan gitu. Cuma kakak kan tadi kasih tahu, Roh Kudus tercurah atas manusia. Kalau tulang-tulang kayak gini manusia bukan? Manusia bukan. Ayo coba pikir. Bukan. Kalau itu bukan manusia itu apa, Kak? Itu udah bukan manusia, itu udah tulang-tulang doang. Berarti itu udah bukan manusia mati lagi, Dek. Udah bekasnya doang. Dulu pernah manusia. Nah, kalau kamu jadi pasukan tulang kering doang kayak gini nih, mati nih. Pertama-tama itu jelas. Artinya gini, kamu tidak mengenal Kristus. Kamu tidak mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Sebab kalau kamu jadikan Tuhan sebagai Juru Selamat kamu memperoleh hidup. Nah, kalau hidup itu namanya manusia. Kalau mati bukan manusia. Jadi kayak tulang-tulang begini nih, tulang kering. Ih, siapa yang mau jadi tulang kering? Satu, gak bisa diatur, berantakan. Dua, gak mau diatur, so tahu. Tiga, enggak bisa diatur, mau-maunya sendiri. Itu namanya pasukan tulang kering. Yang berikutnya, ting, pasukan kerangka, bukan pasukan tengkorak. Sekali lagi kakak kasih tahu, tengkorak tuh kepalanya. Ini nih kalau ada kepalanya yang seperti ini namanya kerangka. Itu artinya tulang-tulangnya kan udah nyambung nih, Dek. Udah nyambung tersusun. Tapi kalau tulang kayak begini, pasukan tulang kerangka, manusia bukan. Manusia bukan. Bukan. Ini bukan manusia. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa tinggal di dalam tulang kerangka? Kalau pasukan jenis kayak tulang seperti ini, itu adalah kurang sungguh-sungguh. Enggak mau sungguh-sungguh mencari Kristus. Dia tahu Tuhan Yesus, tapi cara hidupnya seperti orang dunia. Dia tahu Kristus, tetapi hatinya kering.
dia beribadah tetapi dia tidak menemukan Kristus. Nyanyinya gak ada rasa, jadi males-malesan, gak mau nyembah. Apalagi doa, apalagi baca Alkitab, gak mau. Gak baca Alkitab, cara pikirnya gak bakal baru. Kakak kasih tahu ya, gak baca Alkitab, cara pikirnya gak bisa baru. Nah, itu kalau kamu pasukan tulang kerangka. Kalau yang ini gimana Kak? Klik. Wah, pasukan apa itu ya? Oh, itu pasukan daging. Maksudnya apa Kak? Coba kamu lihat. Kan dia udah gak bentuk tulang kerangka, udah ada dagingnya, udah ada uratnya. Namun belum ada kulitnya. Coba kamu lihat. Kalau belum ada kulitnya, di atas kulit itu kita baru bisa taruh baju deh. Kalau enggak, kamu bisa kebayang enggak? Kalau daging enggak ada kulitnya, perih kan? Kalau kita jadi pasukan daging, itu bicara anak-anak Tuhan, pasukan-pasukannya Tuhan, yang udah kenal Kristus, tapi yang memimpin hidupnya adalah dagingnya. Contoh ya. Tahu nggak baca Alkitab penting? Tahu. Ayo baca Alkitab. Iya, tapi daging aku ngantuk. Tahu nggak berdoa penting? Penting. Kamu berdoa ya? Iya, tapi daging aku males. Tahu nggak kita harus berpuasa? Tahu. Puasa ya? Oke. Tapi daging aku lapar, maunya makan. Gimana? Nah, kalau kita jadi pasukan daging kayak gitu, yang mimpin dagingnya. Jadi akibatnya apa? Kalau pasukan daging, yang mimpin dagingnya, yang mimpin bukan Roh Kudus. Sebab daging nggak bisa memimpin kepada hidup, Dek. Tapi Roh Kudus bisa memimpin kepada hidup. Nah, kalau yang terakhir ini nih, klik. Tideng. Apakah itu? Yes. Wih, pasukan lengkap. Ceng 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 ceng. Siap. Itu kumpulan prajurit-prajurit hebat. Tahu nggak kenapa? Karena mereka udah tumbuh kulitnya, mukanya ada bentuk. Kalau yang tadi kan mukanya nggak ada bentuk kan, urat-urat doang. Mau punya temen urat-urat doang begitu? Nggak mau kan? Kalau ini dong, ada kulitnya. Terus ada apa lagi? Oh, bisa dipakai baju. Terus bisa dipakai apa lagi? Perlengkapan senjata. Helm. Baju jira. Kasut. Pegang senjata. Pegang apa lagi? Perisai. Cakep. Nah, waktu kita diperlengkapi, kita siap, benar-benar seperti manusia yang hidup, ditambah hembusan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Roh Kudus turun di atas kita, seling, seperti janjinya. Roh Kudus turun atas semua manusia. Kenapa manusia, Kak? Kenapa kalau bukan manusia? Sebab firman Tuhan bilang, sebab manusia tempat kediaman Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tercurah. Kita menjadi pasukan yang hebat, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita menjadi hidup dengan cara Roh Kudus. Kita mulai berpikir dengan cara pikir Roh Kudus. Nah, jangan lupa, kan tadi kakak bilang, the year of new paradigm. Paradigma yang baru, yaitu cara pikir yang sesuai dengan Alkitab. Yaitu cara hidup
yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan cara hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Siap? Siapa di sini yang mau cara pikirnya baru? Angkat tangannya. Wah, benar ya? Oke, siap-siap ya. Sekarang tutup matanya. Lipat tangannya. Kakak mau berdoa. Dengar ya. Kita mau bangkit tahun ini menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Prajurit yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Prajurit yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Sehingga kita punya cara pikir yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pertama-tama yang rindu angkat tangannya. Taruh di kepala kamu, Dek. Pegang kepalanya. Kakak mau berdoa. Bapa di dalam surga, jamah adik-adikku Tuhan, jamah anak-anak yang hari ini Tuhan sedang menyaksikan tayangan ini, jamah Tuhan papa mama yang sedang menyaksikan tayangan ini, jamah keluarga-keluarga yang sedang beribadah saat ini, Engkau jamah. Engkau buat Tuhan di tahun di mana paradigma yang baru itu turun atas setiap anak-anak, atas papi mami, atas seluruh keluarga. Cara pikir yang dituntun oleh Roh Kudus, cara pikir dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini juga turun. Sehingga di tahun ini segala sesuatu yang membuat kami sakit, yang membuat kami gagal, yang membuat kami tidak bisa mengampuni, yang membuat kami marah, yang membuat kami sedih, semuanya itu bisa dihalau oleh cara pikir yang diberikan oleh Roh Kudus. Cara pikir yang memimpin, cara pikir yang menghibur, cara pikir yang menguatkan, dan yang membawa damai sejahtera. Terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Memasuki tahun 2022, ada Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Ada Roh Kudus yang mulai menuntun kamu. Terima. Kamu dan seisi rumahmu, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, Roh Kudus menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus turun. Terima. Biarlah kecerdasan turun atas kamu, Dek. Terima. Hikmat, hati yang mudah diatur, lembut, mudah mengampuni, turun dalam nama Yesus. Terima. Cara pikir yang baru turun. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Memasuki tahun ini, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera menuntun, memimpin. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Papi mami, terima. Berkat atas anak-anakmu, berkat atas rumah tanggamu, turun sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan darah Kristus sempurna atas kamu dan keluargamu. Terima kasih Bapa. Aku menyerahkan Tuhan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat memasuki tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tuhan Yesus memberkati.
Bye-bye. Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tuhan Yesus, kami baru selesai ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendoakan Papa, Mama kami. Tuhan Yesus, berkati mereka dan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Dan juga berkati pekerjaan mereka, Tuhan Yesus. Dan juga kami ingin berdoa buat kakak dan abang kami. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk sekolah. Berkati guru-guru kami, berkati anak-anak, berkati kami supaya kami bisa kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas program ini. Berkati program ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Dan semua warga-warga Bali sehat semua. Amin dan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Sekarang kami akan berdoa atas bangsa Indonesia. Berkati Indonesia yang sedang berjuang melawan wabah COVID-19. Berkati agar virus COVID-19 segera menghilang dari Indonesia dan muka bumi ya Tuhan. Tuhan berkati Indonesia, pulihkan Indonesia agar menjadi negara yang maju. Berkati agar kami bisa beraktivitas seperti dahulu. Kami bisa ke gereja, kami bisa ke sekolah, dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, mulialah nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu depan kita ibadah online sekolah minggu di channel YouTube GBI Kuta Bali jam 8 pagi. God bless you all. Oke adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat. Mari semuanya angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan segala permintaanku. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak yang ada di GBI Kuta Bali, GBI Lerina, Nusa Dua. Tuhan memberikan kepandaian, kepintaran, kecerdasan, kesehatan yang sempurna untuk kemuliaan Tuhan.
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Bagi yang percaya, katakan anak-anak, amin. Tuhan memberkati. Shalom.